indikator. Indikatornya itu adalah jika larutan dalam airnya dapat berwarna gelap karena oksidasi, tetapi tidak mempengaruhi potensinya dan masih bisa digunakan. Kemudian di sini ada ketentuan lagi bahwa untuk lama pemberian IV drip eh, 1 hingga 2 jam pada bayi, jadi nggak lama-lama. Dan juga 30 sampai 60 menit atau 1 jam ya pada anak. Dan yang biasa digunakan itu infusnya untuk pencampuran itu adalah NS, RL, D5NS, D5,5S. Kalau amoksisilin, jika sediaannya 500 miligram, kita mau buat rutenya IV, maka dia tinggal menambahkan 10 mili aqua pro injeksi. Kalau IV, maka dia diberikan pelan 3 sampai 4 menit. Kemudian jika terjadi penurunan potensi pada penyimpanan, ada perubahan ya kan selama ini tadi sebaiknya segera digunakan setelah direkonsumsi. Artinya sudah begitu sudah kita larutkan, campur langsung dipakai. Makanya di sini durasi lamanya itu 20 menit, nggak lebih ya. Kalau dia dalam bentuk IV drip, jadi IV drip itu yang ditetes, tahu nggak kayak cairan infus. Kalau IV kan langsung suntik. Nah, ini maka diberikan dalam 50 mili NS. Nah, ini selama berapa lama? 30 hingga 40 menit. Kalau 1 gram, ini lagi IV-nya adalah tambahkan 20 mili karena 2 kali lipat dosis. Untuk IV drip yang ditetes itu dilarutkan dalam 100 mili NS. Durasi pemberiannya 30 sampai 40 menit. Dan ini juga stabilitasnya hanya 20 menit, artinya kurang dari setengah jam. Kemudian ada ampicillin ya. Terus ada apa namanya? Di sini ada ampicillin sulbactam, ya kan? Kemudian ada cefepime, cefotaxime, ya. Terus ada cefuroxime. Nah, cefuroxime, kemudian ada ceftriaxone yang paling sering nih. Itu jika ingin rutenya IV, maka kita bisa melarutkan ataupun menambahkan 2,4 mili aqua pro injeksi. Stabilitasnya pada suhu kamar 10 hari. Maaf, pada suhu kulkas 10 hari, pada suhu kamar 3 hari. Kemudian di sini untuk yang dosis 500 miligram. Nah, ini 2 kali lipat, maka ditambahkan 4,8 mili. Jadi kalau sudah sampai perhitungan di rumah sakit tuh nggak ada yang apa namanya nggak ada yang rumit ya, harus memang memang harus pinter matematika, tapi biasanya perhitungannya udah seperti ini aja. Nah, lalu ini ada ada obat ceftazidime, kemudian ada clindamycin, terus yang terakhir itu adalah vancomycin ya. Ini bisa kita peroleh dari pustakanya adalah atau referensinya Handbook on Injectable Drug. Ini ada bisa kalian unduh dari Kemenkes, kemudian disesuaikan kembali. Nah, ini yang kemarin kita lihat ya, proses apa namanya memasukkan ini nih, memasukkan vial, nah seperti ini. Jadi, sorry ini ampul ya, mematahkannya. Kemudian ini patahnya di bagian sini, ya kan? Nanti dia posisinya sudah lurus. Nah, ini posisi untuk spatnya. Nah, ini tadi, ini seperti ini. Jadi nggak menghindari terjadinya gelembung udara. Nah, ini nanti setelah seperti ini maka langsung ke posisi 8. Lalu kita bisa lihat berapa mili yang diambil. Nanti kita sesuaikan ya. Nah, ini adalah tahapannya. Nah, ini cara berikutnya dari sini. Nah, ini kan kita geser dulu tuh. Ya enggak? Kemudian diambil lagi, nanti dimasukkan ke dalam kantong. Kantong ini sodium klorid ya kan. Bisa juga dalam bentuk apa tuh namanya kalau RL tuh yang plastiknya itu ya. Nanti dicampurkan. Lalu, nah ini cara memasukkannya ya. Ini yang kecil ya. Kita mungkin jarang kelihatan, tapi rumah sakit besar biasanya ada. Siloam itu ada. Nah ini lalu dimasukkan ke dalam ini ada apa namanya ini? Valve ya, katup maksudnya. Valve ya, jadi ada katup, nanti bisa dimasukkan dari sini. Nah, ini nanti tinggal ditempel sediaannya, seperti itu. Kemudian kita lihat perhitungannya tadi mana tadi, udah muncul nggak? Nggak, mana ya? Kok nggak muncul?
Ini nggak mau pula ke download sebentar. Kita lebih ke studi kasusnya saja, biar semuanya. Ah, ini dia. Kemarin juga sudah kan, hitungan sederhana ini dia. Nah, ini contoh. Contoh kasus ya. Jadi di sini kita mau membuat pesanan ini. Clavoran 200 miligram secara intramuskular kuartor 6 hour. Setiap 6 jam, berarti 4 kali sehari ya. Sediaan yang tersedia itu bubuk 1 gram dalam vial. Nah, ada pertanyaannya. Jawab dan hitung tentang cairan pelarutnya yang sesuai, yang kompatibilitas, serta berapa jumlah volumenya. Lalu, larutan dan sediaan barunya bagaimana, kaidah dan perhitungan, kemudian jawabannya dan tuliskan pada etiket, dan terakhir adalah penyimpanan. Di sini kelaforan kita lihat merupakan sediaan ya. Ini kita rencananya mau buat IV admixture tadi ya. Mau buat sediaan antibiotik ya kan steril. Di sini dosis 1 gramnya maka digunakan 3 pelarutnya di mana 3 mili ya. Maka volume yang kita ambil tuh bukan ngepas, harus dilebihkan. Di mana konsentrasinya itu sekitar 300 miligram per mili. Bu, ini dapat dari mana ya? Dari injectable tadi ya, drug injectable. Kemudian kalau volumenya 2 maka volume pelarut itu yang diambil adalah 5 mili. Namun yang real kita tarik itu adalah 6 mili. Ya, jadi harus berlebih. Ini di mana kita lihat tadi injectable drug. Nah, dari sini nanti, nah kita lihat ya. Ini untuk jawaban yang A, cairan pelarut dan jumlah mililiternya. Untuk cairan pelarut, nah ini kita lihat nih. Dia kan 200 miligram tuh, maka 3 dibagi 5 sama dengan 0,6 mili. Dapat 3 bagi 5 dari mana ini? Nah, nih. Dah. Kemudian larutan dan sediaan barunya. Maka sediaan baru Clavoran 200 miligram itu menggunakan pelarut 0,65 mili. 0,6 mili ya. Nah, ini adalah rumus. Ingat rumus M sama dengan N per V ya. Ingat nggak? Kalau mol rumusnya V kali M atau gimana? Molari, molaritas, molalitas. Nah, masih ingat nggak? Kalau di sini, karena kita kan mau buat yang tersedia di apa namanya ini, 1 gram sama 2 gram. Nah, di sini mana nih? Ini yang kedua ya. Nah, rumusnya itu ada N1 dibagi N2 sama dengan V1 kali V2 bagi V2. Di sini ada 1000 miligram dosisnya yang kecil. Terus yang diminta 200 miligram, berarti kan kurang lebih sekitar 0,6 mili. Maka kalau 1000 itu sebanyak 3 mili konsentrasinya, maka 200 miligram itu berapa? Kita carilah hingga ketemu itu 0,6 mili. Kemudian pertanyaan selanjutnya, itu kaidah dan perhitungan sudah ya. Ini, tuliskan pada etiket. Nah, etiketnya begini. Nama pasien, ya kan ini tanggalnya nih nomor 1. Clavoran 200 miligram dalam IM. Stabilitasnya 24 jam, 7 hari pada suhu dingin, dan simpan terlindung dari cahaya matahari. Jadi detail. Nah, yang ini banyak ya sebenarnya. Ibu ambil yang gampang lagi. Ini udah gampang belum? Atau belum paham? Gampang nggak ini? Kalau yang tadi paham nggak? Yang ini, kelaforan. Ada pertanyaan dulu nggak? Silahkan. Mungkin bisa diaktifkan dulu itu kameranya. Ibu juga bisa nanti menonaktifkan sambil tidur. Ibu menjelaskan bisa juga. Yang tadi paham nggak? Dari mana kalian dapat? Itu dari injectable drug. Karena kan di sana yang 1 gram itu 3 mili.
Ya kan, volumenya setara dengan 3 mili, yang 2 gram itu setara dengan 5 mili. Maka, berapakah kebutuhan pelarut untuk 200 miligram klaforan, ya kan, yang ditanya itu. Adalah 3 dibagi 5, maka diperolehlah sebanyak 0,6 mili. Jadi 200 miligram itu pelarut yang dibutuhkan adalah sebanyak 0,6 mili. Kemudian yang kedua kan larutan dan sediaan baru. Berarti larutan dan sediaan baru itu, sediaan baru klaforan tadi pelarutnya 0,6 mili. Nah, kaidah perhitungan itu ada N1 dibagi N2 sama dengan V1 bagi V2. Hasilnya juga 0,6 mili. Maka di etiket kita buatkan, ya kan? Seperti ini. Nah, tadi. Nah, kita buatkan Bapak A misalnya usianya berapa, klaforannya dapat, kemudian stabilitasnya dituliskan, terus kalau pada suhu pendingin sekian dan simpan terlindung cahaya matahari. Ini untuk soal pertama. Soal kedua, nah nih, di sini ada senyawa sefradin dengan sediaan 250 miligram dalam vial. Maka kita kan mau mengetahui apa saja kebutuhan cairan pelarut. Ternyata kalau benzil alkohol itu 0,9%. Kalau metil paraben paraben itu 0,12. Motil paraben itu 0,14. Sehingga 1,2 mili karena sediaan jumlah militernya ya diperoleh sebanyak apa namanya sisa ya ataupun sediaan 250 miligram. Nah, kemudian ini etiketnya. Kalau ini stabilitasnya hanya 2 jam. Kalau tadi 1 jam. 1 hari, maaf. Nah, kemudian ini. Nah, ini banyak ini. Berapa gram NaCl dalam 100 mililiter NS infus? Itu sama pertanyaannya begini. Berapa volume sirup yang direkomendasikan untuk anak usia 6 sampai 12 tahun? Obatnya adalah paracetamol. Nah, berapa volume yang kalian rekomendasikan? Usianya 6 sampai 18 tahun, kurang 18 ya kan? Terus diberikan obat nih, obat penurun panas. Tapi obat penurun panas ada yang menggunakan 3 kali 1, ada yang 1 kali 1, dan kita menggunakan 2 kali 1. Apakah itu udah sesuai atau belum? Gimana? Ayo, paham nggak apa yang Ibu sampaikan? Ini banyak contoh soal Ibu. Jadi Ibu mau kasih yang ini aja. Nah, kalau memang belum juga, mari kita coba melakukan perhitungannya agak susah ya, karena Ibu lagi nggak di kelas. Nah, ini yang pertama. Berapa gram kebutuhan NaCl pada NS infus 100 mili? NaCl itu kan 0,9%, artinya 0,9 gram dalam 100 mililiter. Maka yang dibutuhkan untuk 100 mililiter itu sebanyak 0,9 gram. Kemudian pertanyaan ketiga, berapa mililiter chloramphenicol sauce yang dibutuhkan untuk membuat larutan yang mengandung 4 gram? Maka jawaban di sini adalah 200 miligram dibagi 1 mili sama dengan sekian. Nah, lalu data lanjutan 4.000 dikali dengan 1 mili lagi dibagi dengan 250 mili, maka diperoleh 16 mili. Jadi diperoleh 16 mili chloramphenicol yang dibutuhkan untuk membuat larutan mengandung 4 gram chloramphenicol. Nah, terakhir itu adalah berapa mililiter D5% infus dengan kandungan sekian. D5%-nya sekian, mililiter yang digunakan untuk 7,5 gram. N1, N2, V1, V2. Maka diperolehlah X sama dengan 150 mili. Dah, sampai di situ ada pertanyaan. Silakan. Ada lagi kemarin, Ibu ada ceritakan di puskesmas. Jadi kakaknya itu disuruh mengkonversi dosis paracetamol pada bayi yang biasanya itu diberikan mungkin kalau paracetamol usia berapa 12 sampai 18 tahun itu mungkin sudah bisa 1 dosis jadi 500 miligram. Sedangkan anaknya itu belum sampai 16 tahun jadi ada anaknya yang kecil. Nah, di puskesmas tersebut
Yang tersedia apa namanya? Adalah sirup. Tadi kan 6 sampai 18 tahun ya. Memang sih udah besar ya, memang sudah besar. Tetapi yang ingin diberikan itu pada pasien yang besar tadi, pada pasien anak tadi. Nah, kalau biasanya anak yang usia berapa? Yang usia berapa itu ya? Usia tunggu dulu. Kalau dosisnya 500 miligram, maka maka berapa sendok teh yang diberikan kepada pasien anak tersebut? Karena ini mungkin mengingat dia BMI-nya besar, luas permukaan tubuhnya besar ya kan, bukan yang normal. Kalau pasiennya itu usianya usia anak di atas 12 tahun lah ya, 12 tahun. Lalu karena kebetulan mungkin BMI-nya lebih tinggi, artinya mungkin obesitas lah ya, obesitas. Nah, pasien ini mengeluhkan demam yang tidak turun. Di puskesmas hanya ada kesediaan sirup paracetamol. Harusnya si pasien ini diberikan tablet paracetamol, ya. Oke lah, nggak usah lah yang besar. Setengah tablet lah. Berapa dosis ataupun berapa sendok teh volume paracetamol sirup yang harus diberikan pada pasien anak tersebut? Ada yang tahu nggak? Coba dihitung-hitung. Izin Bu, tadi berat anaknya berapa Bu? Anaknya kita anggap obesitas tingkat 1 ya. Berarti di atas 27 ya BMI-nya. Langsung aja anggap itu. Berarti kan luas permukaan tubuhnya besar tuh, ya. Nah, kita anggap seperti itu. Nah, pasien harusnya kan minumnya tuh yang tablet tuh, tapi dia nggak mau. Yang tersedia di dalam di puskesmas itu adalah sirup paracetamol. Nah, berapakah volume sirup paracetamol yang direkomendasikan untuk pasien tersebut? Coba dihitung. Kita kan bicara farmasi klinis praktis nih. Tadi Ibu kasih clue. Biasanya kan mungkin setengah tablet lah ya. Tapi ini karena BMI-nya besar, kita nggak besar nih. Nah, berapakah volume ya ataupun dosis lah ya, dosis paracetamol sirup yang direkomendasikan. Jadi posisinya kalian lagi praktek nih ya. Jadi Ibu nggak ini. Jadi ini harus cepat kalian kasih keputusan. Nah, berapa itu? Kan nggak bisa coret-coret nih. Logikanya aja yang main tuh berapa kira-kira? Ayo, cepet. Kalau di tempat praktek itu cepet kan? Pasien banyak nih. Jangan pakai kalkulator dulu nih. Biasanya tadi setengah tablet ya Bu? Bias harusnya, ya kan? Oh, Tapi itu tadi, ini sediaan yang ada di puskesmas itu hanya yang sirup, oke? Ya kan, kalau sirup. 120 miligram per 5 mili berarti kali 2 240 sekitar 2 sendok teh 10 mili. Masih belum pas. Tadi kan Ibu udah kasih clue. Harusnya ke setengah tablet. Masih belum paham juga. Masih belum tergambar juga. Jadi gimana, berapa yang kalian rekomendasikan? Ini nggak ada drop ya, kita nggak ada cerita drop nih. Kalau praktek tuh kan susah tuh kita ya. Yang ada cuma sendok teh itu aja. Berapa tuh kira-kira? Ayo, berapa? Ini lagi praktek nih. Gak sempet tuh mikir-mikir yang itu. Berapa kira-kira estimasinya nih?
Ya kok lama banget lah. Ayo, keluarkanlah kemampuan hitung-hitungannya. Ibu izin Bu, dia sirupnya yang konsentrasinya 250 miligram per 5 mili atau yang 120 miligram per 5 mili Bu yang tersedia? Biasanya kan lain, maka biasanya sediaan yang ada itu adalah dosis terkecil gitu ya. Bisa gitu kita kan? Jika tidak dinyatakan lain gitu kan? Jika tidak dinyatakan lain, maka dosisnya harus yang terkecil gitu ya. Nah, sekarang hitung berapa tuh kira-kira yang harus kalian rekomendasikan? Ini mestinya ibu kan pakai papan tulis nih. Karena ibu nulis-nulis di sini juga susah nih. Di sini bisa ya whiteboard. Coba ibu tes ya. New whiteboard. Add sticky note. Coba ya. Waiting for followers. Oke. Ibu nih nggak biasa pakai yang di sini, tapi ibu coba. Jadi berapa? Ini kok highlighter pen. Oke. Tadi berapa anaknya? Setengah tablet ya? Oh iya. Aduh, bentar. Ini kayaknya harus pakai ini dulu. Apa namanya nih? Mouse. Yuk kita coba yuk. Bentar dulu. Bentar. Sebentar ibu nyalain dulu. Jadi kita sekarang udah mulai hitung-hitungan karena nggak bisa sama ya. Farmakoterapi kita sudah ada materinya. Dan di sini adalah perluasan ataupun integrasi dari materi kita itu. Bentar, ini belum connect. Oke, kita manfaatkan dulu ini fitur di sini. Nah, jangan dulu. Ini kenapa ini pada coret-coretan? Tunggu dulu. Nah, ini nah apa ini? Ini kalian kalau ibu kasih papan di sini, kalian coret-coret dulu. Tunggu dulu ya. Clear page. Oke. Dah, ini 1,5. Aduh, ini nggak enak ya, nggak pakai spidol nih. Setengah tablet ya. Aduh, tulisan ibu lagi jeleknya. Oke, setengah tablet. Setengah tablet kita buat yang ini. Aduh, lama pakai ini ya. Nah, ini sama dengan berapa? 250. Aduh, ini ya. Ah, jelek banget ini. Nah, itu ya. Oke, sampai di sini paham nggak? Setengah tablet 500 berarti kan 250 miligram. Oke. Jika tidak dinyatakan lain, ini kita harus cepat nih. Jika tidak dinyatakan lain di puskesmas itu artinya apa? Pasien mendapatkan sirup. Aduh, lama ini. Nggak bisa nih. Teks dulu. Nah, nih. Sirup. Nah, ini aja lah. Sirup berapa tadi? 120 miligram per 5 mili. Oke? Dah. Sekarang 120 ini dosisnya. Ibu nggak ngasih kasih lagi 120 miligram. Oke. Kemudian volume sirup yang ada itu 60 mililiter. Dah. Oke? Sudah nih. Sekarang nggak enak ya pakai pena itu berapa dosis ya kan dalam kurung mililiter sorry sendok teh yang direkomendasikan pada pasien anak. Kita anggap dia sudah besar lah ya, tapi masih anak gitu ya. Tapi udah bisa kita hitung dosis DOA ininya. Lebih dari 12 tahun. Oke. Jika diagnosa pasien adalah demam, ya kan? Artinya membutuhkan durasi pengobatan selama 3 hari. Tajal. Nah, sekarang berapa? Silakan jawab di sini. Siapa yang bisa? Pakai ini jelek ya. Pakai ini aja nih. Silakan. Ada yang bisa nulis nggak? Nah,
Soalnya ini, jadi biasanya si pasien itu kalau untuk ukuran pasien anak lebih dari 12 tahun itu diberikan setengah tablet. Oke ya. Gak usah dijit-jit banget gitu loh. Ini kan kita lagi praktek di lapangan. Si yang tersedia itu adalah sirup 120 miligram per 5 mili. Volumenya 60 mili. Nah, pertanyaan Ibu, ya kan karena kita lagi di tempat praktek nih, berapa dosis ya, lagi di puskesmas kita kan, atau dalam kurung nih, Ibu buat lagi dalam bentuk sendok teh takarannya yang kita rekomendasikan pada pasien anak. Jika diagnosa pasiennya itu adalah demam, demam aja ya. Jadi fokus aja ke paracetamolnya ini. Artinya membutuhkan durasi pengobatan selama 3 hari rawat jalan. Nah, berapa? Tulis di sini. Coba Ibu mau lihat. Ayo, air lama ini pasiennya keburu ini nih pulang. Berapa yang direkomendasikan? Terus berapa yang harus dia minum tuh selama 3 hari? Ini kita sekalian pelayanan kefarmasian ya. Jadi berapa yang kalian rekomendasi itu? Ayo, berapa? Nah, ini ngilang-ngilangin ngantuk nih. Seru kan? Coba berapa? Estimasi aja ya. Hmm. Berapa botol sirup? Ah, susah banget sih. Dosisnya dulu. Dosisnya sekian. Nah, terus berapa botol sirup jadinya? Kita kan mau ngasih ke pasien. Mana nih yang lain? Ini yang jawab cuma bertiga. Hmm, hmm, hmm. Tuh, ntar ibu ini dulu. Lanjutin ya, ntar.
Ibu izin, ibu itu termute yang punya ibu. Oh iya, maaf. Oke, jawaban pertama Siki ya. Ya ibu yang ini. Kira-kira benar nggak bu? Ya, tunggu dulu, Ibu mau lihat nih teman kalian. Udah belum? Lama banget ini pasiennya keburu demam tinggi dia, kejang-kejang nanti. Oh, hmm. Ini siapa nih yang satu lagi nih? Cut Nabila. Oke, oke. Ini yang lain mana nih? Pada ngantuk. Nanti dikasih soal begini nggak tahu jawabnya. Hmm, hmm. Mana nih? 1 menit lagi. Lama ya kalian ngitungnya. Pasiennya kejang ini, aduh. Ini Cut Nabila tadi ya. Oke. Hmm, hmm. Yep. Oke. Dah, waktu habis. Ini tadi jawaban pertama adalah Shiki. Terus tadi kalau nggak salah ini siapa nih? Tadi Cut Nabila ya. Mana nih? Nah, ini ada jawabannya 2 SDT. Apa itu? Ini 60 mili. Nah, ini yang ini siapa nih yang hijau nih? Hijau siapa nih? Udah nggak ada. Oke, kita lihat. Oke. Oke, ya. Oke, nih. Piosa berapa nih? Shiki puasa. Seru juga pakai ini, cuma lama ya. Oke. Kita back ya. Jadi udah stop. Hmm, oke. Kita lanjut ke meeting kita. Dah. Jadi kalau kalian itu kerja di apa namanya? Kerja di ya fasilitas pelayanan kesehatan, hitungan cepet aja. Tadi Ibu udah kasih clue. Setengah tabletnya 250 miligram ya. Ya kan? Setengah tabletnya aja 250. Ya enggak? Satu eh satu takaran dosis. Nah, kebetulan kalau satu sendok itu 5 mili. Kan udah jelasin 120 miligram per 5 mili. Ya enggak? Nah, berarti kalau misalnya dia 250, kan artinya 2,5 kurang lebih ya. Kan susah kita bilang 2/4 susah ya. Estimasinya segitu kan. Nggak mungkin 2. Karena dia kalau 2 underdose. 240 miligram. Lebih nggak apa-apa, lebih dikit. Karena kan ada yang biasa kurang tumpah ya. Kalau pakai sendok takar. Maka kalau 2,5 ya kurang lebih lah. Atau 2/4 mestinya ya. Itu kan harusnya berapa itu? Ya estimasi sih sekitar 2,5 sendok teh kali 3 berapa? Karena dosis kan 3 kali sehari ya. 3 sampai 4 kali sehari. Kita anggap 3 yang paling minim aja. 3, 7,5. Ya enggak? 7 setengah sendok kali dengan 5 milinya. Tadi 30 mili kalian hitung 1 hari. Ya. Berarti kalau 7,5 kali 5 berapa? 37,5 ya. 37,5 kali 3 berapa? 112,5 bu. 112,5. Berarti estimasi yang digunakan itu adalah kalian kan mau kasih ke pasien 2 botol kan. Hati-hati, kita udah benar dosis tapi lupa.
Pasien kan nggak mungkin beli lagi di luar, ya enggak sih? Apalagi puskesmas jarang lah pasien beli lagi ya. Artinya kita udah harus kasih itu. Kalau nggak tuh dosisnya berapa? Nggak cukup, underdose. Kita udah benar hitungannya, udah sesuai interval terapinya. Tapi kita cuman kasih satu botol yang nggak sembuh pasiennya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sampai situ paham? Jadi jangan kalian bayangkan di praktek itu kayak kalian ngukur nimbang serbu. Nggak ada ceritanya kalian nimbang serbu tuh nggak ada. Yang ada realnya itu salep. Misalnya nih, sederhana ya. Miconazole cream, campur apa, terus langsung diracik di dalam lumpang. Mana kalian nggak akan ketemu lagi itu seperti apa namanya yang ya kita timbang-timbang di pratikum apa namanya itu formulasi sediaan padat lah, cair lah atau steril gitu. Nggak akan kalian ketemukan. Jadi kita harus berpikir praktis, makanya ada mata kuliah farmasi apa namanya farmasi klinis praktis. Jadi yang prakteknya itu, nah itu soal kasus ya. Kemudian kemarin bentar, tadi Ibu tadi udah kasih contoh ini ya, hitungan injeksi tadi ya. Nah, sebentar mana tadi nih? Satu lagi, karena kita kan bicaranya ini, bicara perhitungan. Nah, kan. Tadi yang hitung-hitungan injeksi sudah paham nggak? Udah paham belum? Ibu mau kasih case lagi soalnya. Soalnya banyak. Ibu izin nanya Ibu, kalau yang Ya. di obat kelaforan tadi itu kan yang Mm, untuk bagian cairan pelarut dan jumlah mililiternya yang 3/5 Bu, yang bagian A. mm, Nah, itu kan untuk 200 miligram Bu. Kalau mm, mm. misalnya butuhnya lebih dari 200 gimana Bu? Apakah tetap 3/5? Soalnya itu tadi Ibu bilang berdasarkan yang di tabel Bu. Iya, ya bagus pertanyaannya. Jadi di sini kan yang tersedia kita kan mau buat dari apa namanya drug injectable itu untuk kekuatan dosis yang satu gram itu pelarut yang digunakan adalah yang 3 mililiter. Kalau dia 2 gram maka pakai yang 5 mililiter. Nah kalau kebutuhannya 200 miligram maka kan 3/5. Jadi gini, mungkin sederhananya gini. 1000 gram. 1000 gram dibagi 200 berapa? 1000 gram bagi 205 ya? 1000 miligram, sorry. 1 gram itu kan sama dengan 1000 miligram ya. Ini enaknya ke papan tulis, nih tadi lama ya. 1000 miligram itu kalau kita bagi 200 berapa? 5. 5 miligram. Iya. 5. Enggak miligramnya udah habis dong, 5 dong. Ya kan 5 ya. Nah, 5. Berarti kan karena kita tadi yang sediaan yang tersedia, ini kalau kita ambil yang 1 gram. Ya enggak? Kalau kita ambil 1 gram berarti kita ambil pelarutnya tuh yang 3 mili tadi. Nah, 3 dibagi 5 maka sama dengan 0,6 mili. Misal lagi, Bu, kami yang ada dosisnya yang 2 gram. Bisa jadi kan? Ada yang enggak 1 gram. Berapa, Bu, yang diambil? Nah, berapa kira-kira? Ayo, berapa? Ayo, coba jeli dikit. Kita tadi bilang, kalau ini yang gampangnya kan pakai vial 1 gram. Nah, bisa jadi kan di lapangan itu nggak ada 1 gram. Bisa jadi kan, habis nih kosong. Yang ada 2 gram. Berapa yang kalian ambil? 0,5 Bu. Dari mana datang 0,5? Tadi 2000 dibagi 200 itu dapatnya 10. Terus nanti kan yang 2 gram itu butuh pelarutnya 5. Jadi nanti 5 dibagi 10 dapat 0,5. Benar sekali. Jadi jangan takut, misalnya panik gitu kan. Oh, kami kan biasa ngitungnya pakai yang 1 gram ya, enggak juga lah ya. Jadi tinggal dikonversi gitu ya kan. Nah, Bu, tapi kan Bu, di sini kok ada tertera memang kita tuh gini. Kalau sama kayak kita apa namanya? Apa ya? Ibu bikin yang bahasa sederhananya aja lah. Hmm, apa namanya? Kita tuh nggak bisa ngepas kan. Sama kayak kita apa ya? Praktikum apa itu ya? Praktikum ini deh. Oh, praktikum apa kalian ini? Praktikum kuantitatif ya?
Kalau yang pakai biuret itu apa? Di kalian mata kuliahnya apa? Kalau ibu tuh kadang Farvis, ya kan? Terus ada analisa kualitatif kuantitatif. Nah, di kalian apa? Biar ibu nggak keliru nih ngasih contohnya gitu. Nah, jadi misalnya nih kalian ambil 100 mililiter. Misal ya, ambil 100 mililiter, masukkan yang paling akurat itu sebenarnya pakai apa? Gelas ukur ya. Gelas ukur. Kan ada ketentuan tuh. Misal nih, oh kalau dia cairan bening tidak berwarna, maka yang diambil adalah batas batas atas, batas bawah. Maksudnya kita misalnya 100 mili. Yang kita tandai itu kita masukkan ya kan batasnya itu yang kita ambil batas pengamatannya yang atas atau yang bawah. Batas bawah gitu. Batas bawah. Tapi kalau cairannya itu istilahnya pekat atau apa, kita ambil yang mana? Yang batas atas. Batas atas. Nggak sama kan? Ya kan? Nah, sama juga seperti itu. Jadi istilahnya itu ada yang sengaja kita lebihkan itu sebenarnya untuk keakuratan ya kan. Nah, 3 mili tadi itu memang yang standarnya. Tapi pada saat kita ambil 3,4 mili itu kan ada yang ketinggalan ya enggak? Nah, akan lebih baik dia itu berlebih sedikit kan, karena nanti akan kita pindahin lagi seperti itu. Nah, kurang lebih mungkin bahasa sederhananya gitulah ya. Nah, jadi kalau itu tadi kondisi-kondisi di lapangan itu bisa saja terjadi. Ada yang vial kita nggak 1 gram, yang mungkin tadi 2 gram, atau bahkan mungkin yang 0,5 gram, ya kan? Nah, kalau yang 0,5 gram, kita mau ngambil pelarutnya 200, pelarut lagi. Apa namanya kelaforannya 200 miligram berapa kebutuhannya? Maaf, Ibu boleh tolong diulang nggak, Bu? Ini kan tadi si vialnya tadi kan ada 1 gram, 2 gram. Volumenya pelarutnya itu yang 1 gram itu 3, yang 2 itu 5. Oke. Kalau dia ini umpama, jangan kalian bilang oh ternyata ada enggak. Ini kita pakai perumpamaan aja. Kalau ternyata kekuatan yang tersedia ataupun dosis yang tersedia itu adalah 0,5 gram, berarti pelarutnya berapa itu dulu? Dikonversikan. 5, 3, kalau jadi itu berapa? 0,5. 1 dong. Ya kurang lebih sekitar itu kan. 1 mili. Ya enggak? Kan separuh-separuhnya enggak tuh? Coba, coba di analogi berpikirnya dulu. Kalau dia 1 gram, di drug injectable tadi, maka pelarutnya adalah 3 mili. Kalau dia 2 gram, 5 mili. Nah sekarang 0,5 gram. Nah berarti ibu pakai lagi. Bukan ibu nggak mau. Papan ini nih agak lama ya. Whiteboard ini gitu ya. New whiteboard nih. Berapa tadi? Pakai teks aja lah ya. Ini mana tadi ini? Sekarang itu gini, 0,5 titik-titik ya. 1. Ini tadi berapa? 1 ini 3. 5, sorry, 2 tadi berapa? 5. Ini kenapa nih? 5. Nah, yang ditanya ini kan, ini berapa? Ya enggak? Nah, kalau kita buat ini separuh, dia konversi setengahnya berarti kurang lebih ini sekitar 1 ya. Nah, pertanyaan ibu adalah, ntar, push ini. Nah, sudah nih, kita keluar lagi dulu. Kayaknya susah ibu kalau pakai ini. Ya, tadi em, kita bicara ini. Nah, ini tadi ya. Oke. Nah, sekarang kita tanya kalau 200 miligram, berarti berapa pelarutnya? 1 dibagi 500 dibagi 200 miligram berapa? 2,5 nggak? Iya, Bu. Jadi hasilnya 0,4 mili, Bu. Nah, tuh. Nah, bisa kan? Nah, kayak gitu caranya ya. Itu kita buat estimasinya aja. Nah, jadi nanti tinggal menyesuaikan. Nah, kayak gini, pakai rumus ini tadi. Nah, sampai di situ paham?
Ini memang harus banyak latihan aja. Oke. Ada pertanyaan nggak sampai di situ? Yang lain gimana? Kan kita sudah belajar obat steril. Pengantarnya sudah dari Ibu kemarin ya. DRP, EBM itu kan sebenarnya perluasan dari farmakoterapi. Kita udah belajar sediaan steril. Banyak ya. Terus kita udah belajar IV admixture. Sudah kan? Nah, sekarang nih kita mau buat sediaan IV admixture atau mungkin sediaan antibiotik aja yang mau direkonstitusikan ininya bagaimana cara ngambilnya. Nah, jangan sampai kalian dikalahkan oleh perawat. Perawat itu hitung-hitungannya juga nggak kenceng kan? Harusnya kalian ngitung. Idealnya itu nanti farmasi yang menghitung semua kebutuhan pengobatan pasien. Kan perawat, perawat itu hanya mendistribusi ya, memberikan obat. Nah, gitu. Obat sitostatik juga kalian. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Sampai di situ paham ya? Jangan lupa Ibu, rumus molaritas ya. N1, N2, V1, V2. Oke. Jadi kan kita hari ini bahasnya adalah mengenai apa namanya pemantauan obat kan, tapi pemantauan obatnya lebih ke studi kasus. Nah, makanya tadi Ibu kasih kasus tadi puskesmas. Misal, oh iya, silakan Siki mau tanya apa? Ibu izin bertanya lagi. Jadi tadi kan yang volume dapat ditarik itu kan 3,4 ya, Bu. Berarti kenapa kita nggak ngitung dari situ aja, Bu, biar dapat Apanya? lebihannya langsung. Apanya? Untuk yang perhitungannya itu, Bu. Karena tadi kan yang Oh, dihitung pakai tiganya, karena biar tahu sekalian kan, Bu, lebihan volume yang diambil. bagus. Tapi kan di situ adalah apa namanya volume volume cairan yang ditarik. Sekarang kan kita bukan volume cairan yang ditarik, volume perhitungan dosis real. Kita kan tetap harus menghitung dosis real, bukan yang ditarik kan? Itu nanti itu tarik 3,4 itu kan bisa jadi ada yang apa namanya itu ya, terkurang dan terlebih. Nanti dosisnya udah beda lagi. Makanya pakai itu, nanti baru kita konversi gitu loh. Jadi misal nih tadi dapatnya berapa 0,6 mili gitu ya. 0,6 mili nih. Ya kita ngambilnya mungkin kan pasti lebih dikit, ya kan? Nah, udah dicampur nih. Kita ambil 0,6 mili, ya kan? Nanti kita ambil, nah nanti itu pasti ada lebih dikit. Pasti gitu loh. Itu tadi. Dah, ada pertanyaan nggak? Ada lagi nggak? Terima kasih, Bu. Ya sama-sama. Itu kan kalau untuk ngitung rumus cairan pelarut. Kalau secara hitungan kan memang kita ngitungnya dari kebutuhan pelarutnya. Tapi volume yang dapat ditarik itu beda lagi. Ya, itu volume yang dapat ditarik itu apa namanya? Kalau sudah kita campurkan nanti ya. Dah, ada pertanyaan enggak? Silakan. Ayo, ada pertanyaan. Jadi, gini, sederhananya gini. Tadi kan kita bicara pelarut. Kita kan bicara ngitung rumus ininya. Kenapa Bu nggak pakai volume yang dapat ditarik? Kalau Ibu bicara sederhananya, kan kita mencampurkan enggak rekonstitusi. Ada zat tambahan kan? Totalnya kan nanti nanti berbeda lagi enggak sih? Ada berat si serbuk sama si pelarut, ya kan? Jadi volume yang bisa itu akan berlebih gitu loh. Bahasa sederhananya mungkin gitu kali ya. Nah, tapi kalau itu yang untuk rekonstitusi. Nah, Bu, kalau yang sedia Anda rekonstitusi gitu loh ya, misalnya KCL, itu gimana Bu? Nah, ada lagi nggak? Nggak kebayang ya pertanyaan kayak gitu. Jadi misalnya nih, dia sudah dalam bentuk injeksi larutan gitu ya, dalam bentuk vial, bukan yang mau dicampur. Nah, itu gimana? Tergantung lagi. Itu tadi yang Bu nanyain, kalian kalau cairan bening, apa yang kalian amati? Batas atas, Bu. Batas bawah, Bu. Kalau pekat, apa yang kalian amati? Batas atas, Bu. Ah, itu dia. Pakemnya di situ. Jadi kalau nanti kalian ambil cairan, misalnya aqua pro injeksi, 3 mili ya 3 mili lah kalian ambil. Berarti kan batas bawahnya spet, ya.
Ibu susah pula yang menggambar, nggak ada pula contoh SPED ya, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau dia cairannya pekat, berarti kan beda lagi. Nah, jangan sampai keliru di situ. Itu aja sih. Dah, ada pertanyaan lagi? Apakah sudah paham? Udah kebayang nggak kira-kira? Maka tadi pertanyaan ibu tuh berulang gitu loh. Apa namanya untuk memberikan ya, karena kita kan secara online ya, jadi agak susah. Jadi bagaimana cara mengambil cairan gitu ya. Nah, Bu, kenapa beda, Bu? 3,4 dengan 3 iya, karena kan kita lagi merekonstitusi mencampur serbuk sama si larutan. Nanti kan jadinya kan berlebih. Maka tadi namanya volume yang dapat ditarik. Makanya bilang nanti kita akan konversi lagi ya itu tadi karena kan berbeda tuh jumlahnya. Dari yang 3 mili itu tuh bertambah kan? Nah, kalau yang nggak bertambah tuh yang sudah memang tercampurkan, misalnya kayak KCL atau Aqua Pro injeksi ya. Kita ambil, makanya ibu nanya, kalian kalau ngambil cairan bening, ya cairan nggak berwarna, itu apa apa indikatornya, apa batasnya? Batas bawah Bu, oke. Nah, kalau cairannya pekat gitu lah ya, nggak kelihatan itu apa batas atas. Nah, iya itu sama aja. Atau cairannya berwarna gitu ya kan? Kan ada. Nanti itu pada saat praktek itu macam-macam jenis cairan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Contoh cairan yang apa namanya batas atas, parentral. Total parentral itu kan protein. Jadi kayak susu. Kan nggak mungkin kalian ngambil batas bawah. Makanya tadi Ibu bilang, jadi kalian ambil ya batas atas. Karena dia konsentrat ya. Amino isinya, campuran-campuran. Nah, tapi kalau yang bening ya ambil yang batas bawah. Seperti itu. Silakan ada pertanyaan lagi? Sudah jelas? Jadi kita hari ini memang fokus ke perhitungan tadi ya, rumus, belajar kasus. Karena nanti Ibu akan memberikan kasus juga. Jadi siap-siap ujian besok juga hitung-hitungan gitu. Hitung-hitungan ya teorinya juga ada. Ujiannya di mana? CBT. Ya, ada pertanyaan? Cukup ya. Jadi nanti kita semakin karena memang karena ini udah tingkat atas jadi butuh latihan ya, butuh studi kasusnya nih perbanyak. Jadi kita udah ya, nah tinggal perhitungan TPN. Nah ini tadi Ibu sudah kasih rekonstitusi ya. TPN itu mana ini? Mana ya? Hmm, hmm, hmm. Mana tadi ya? Perhitungan apa tadi itu? Kebutuhan cairan. Nah, nih. Ibu cari dari googling aja biar enak. Tadi itu sudah PPNI. Hmm, ini ada nih. Sebenarnya kalau kalian ngikutin media sosial tuh banyak sekali dokter sekarang udah buat. Sepertinya kita juga perlu kali ya kolaborasi sama dokter membuat perhitungan cairan, kebutuhan cairan. Bentar. Basis web apa nih? Ini apa nih? Jurnal apa nih? Bisa juga ya. Hmm.
Mana ya? Cairan NaCl. Mana ini? Kok nggak muncul? Ini tadi sudah rumus kebutuhan cairan. Apa ini? Sebenarnya Ibu punya, tapi dalam bentuk hard ya. Coba Ibu screenshot yang ini. Hmm. 40 ya, sebentar. Nggak mau diunggah nanti ya, biar ini kayaknya gangguan ini. Bisa. Hmm. Nanti deh, Ibu kasih contohnya, Ibu kirim, terus Ibu sertakan soal kasus. Jadi nanti tugas kalian adalah menyelesaikan soal kasus itu, nanti seperti kasus farmakoterapi juga, tapi kita fokus menghitung kebutuhan cairan pada pasien. Terus ada juga yang menghitung bagaimana rekonstitusi. Ya, mungkin itu aja ya untuk kuliah pada hari ini. Kita fokus ke studi kasus. Ada pertanyaan? Apakah sudah cukup? Jadi nggak bisa, kayak gangguan kan karena hujan ya, nggak bisa berhasil Ibu download. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau di praktik lapangan itu kita akan menghadapi prioritas permasalahan yang berbeda. Artinya apa? Nggak melulu ataupun nggak mungkin kita itu menerima yang kayak yang taunya kita 1 gram atau mungkin kami taunya cuman yang tablet. Terus ternyata kita harus mengkonversi ke sediaan lain. Nah, itu harus tahu kita ngitung, harus cepat. Pasien mau pulang ini berapa? Nah, gitu. Sebenarnya sama kan, malah justru lebih membantu ya kan? Karena kadang-kadang pada pasien seperti anak tadi ya, 12 tahun, meskipun dia 12 tahun, kadang-kadang nggak mau juga kan nelan tablet gitu ya kan, pahit katanya ya. Jadi kita mengkonversinya ke dalam bentuk sirup, jadi rekomendasi kan, oh bisa dok kita pakai sirup aja gitu ya kan. Nah sekian, tapi berapa banyak, berapa lama, nah dikasih lah gitu. Terus boleh nggak disimpan setelah diminum? Berapa lama BUD-nya, beyond use date-nya? Ada yang tahu nggak berapa lama? Ada yang tahu nggak? Sirup sisa yang habis diminum itu berapa lama beyond use date-nya, penggunaannya.
Belum belajar? 1 bulan enggak, Bu? Nggak sampai 1 bulan. Ya, sekitar 28 hari. Krim. Nah, sebentar nih, sepertinya harus Ibu paparin. Ibu izin, Bu, suaranya kemiut. Oke, maaf. Oke, jadi ini ya, Beyond Use That. Jadi kalau udah dibuka ya, kalau untuk sediaan padat, kapsul, tablet, granul, serta powder itu biasanya 180 hari atau 6 bulan. Ini pada suhu kamar, suhu ruangan yang terkontrol. Kalau sediaan larutan, dia itu, ini misalnya emulsi ya, sudah diminum 30 hari. Tapi kalau antibiotik itu ya 7 hari ya, pokoknya paling lama ya. Tapi ada yang 21 hari, ya, 21 hari. Kemudian, apa lagi ya? Ini, kalau yang bukan dalam bentuk, apa tuh, larutan, ini, apa namanya ya? Yang tidak minyak lah ya atau apa nih. Ini yang suhu apa namanya ini suhu kulkas. Lemari es 14 hari. Nah, ini untuk salep tadi 90 hari. Selanjutnya nih kenapa nggak mau? Nih, ini yang Ibu dulu pernah kasih lihat ya. Kalau untuk insulin pun jika nggak terbuka ya kan. Nah, ini 28 hari. Kalau yang ini
14 hari. Tapi kalau sudah terbuka, ini 28 hari juga. Nah, ini nggak perlu ditaruh di kulkas. Selanjutnya, mana lagi ya? Ada obat. Ini penggunaan untuk obat krim ataupun salep. Nah, ini kalau misalnya apa namanya ini ya? Satu finger, ya kan fingertips unit. Nah, jadi kalian jangan keliru ya. Kalau yang mau dioles tuh sebanyak ini. Ini kalau mungkin sediaan biasa, nah sekitar inilah ya, ujung jari tangan. Ini untuk bagian tangan ataupun jari-jari depan belakang. Kalau untuk abdomen, maka kita gunakan ukuran dosisnya 7 FTU. Berarti kalau mau yang gampangnya ya ambil 7 kali. Kalau bagian punggung sampai ya bagian area bawah ke belakang itu 7 FTU juga. Nggak cukup satu aja. Kecuali kalau lokasinya itu cuman eh, apa namanya apa namanya lokalisasi. Jadi kayak misalnya kalau ruam itu cuman di bagian tertentu gitu ya. Nah, ini kalau muka dengan leher itu ukuran ininya 2,5 ini fingertips unit. Lalu, nah apa yang bisa kalian sampaikan? Nah, yang perlu kalian sampaikan adalah paling penting ini. Jika dalam 2 hari tidak ada perbaikan, maka silahkan menghubungi dokter. Nah, seperti itu. Kita perlu sampaikan nama obatnya. Ya kan, ini paracetamol untuk demam, ya kan. Kalau di bahasa tradisional kita, bahasa Jambi, mungkin untuk panas, penurun panas. Ini diminum 3 kali sehari, misalnya 2 sendok atau 2,5 sendok. Penyimpanannya di suhu kamar saja. Bagaimana mengatasi efek sampingnya kalau misalnya timbul ini langsung dibawa ke rumah sakit ya? Nah, terus kira-kira apa yang bisa selain obat tadi? Ya mungkin dengan minum air putih, ya kan, terus kompres, nah seperti itu. Kemudian ini nggak perlu. Nah, ada satu lagi mana ya? Ini materi OSCE ya. Ada, masih kurang kayaknya ini. Ibu rasa itu ya. Sebenarnya ada satu lagi, tapi di mana ya kok nggak muncul? Hmm, hmm, hmm. Ada satu lagi. Ya kurang lebih mungkin seperti itu dulu lah. Yang lain kayaknya masih tingkatan protektor. Ya, itu aja menurut Ibu cukup. Ada pertanyaan lagi nggak? Silahkan jika ada pertanyaan. Oh, ini ada nih rumusnya. Ini menghitung, ini dari jurnal ya. Kebutuhan cairan. Jadi untuk menghitung balance cairan seseorang itu harus memperhatikan berbagai faktor. Dari berat badan dan usia. Jadi antara anak sama dewasa itu berbeda. Rumusnya ini, nah jadi bisa kita hitung. Sebenarnya pun kalau kita saat ini tuh karena teknologi udah canggih, itu sudah ada tools ya. Jadi tinggal kayak kalkulator online. Jadi tinggal dimasukkan, nanti akan muncul. Nah berapa sih kebutuhannya sehari-hari. Nah ini kalau kita lihat ya, kalau kebutuhan air, ini dari PT Otsuka, itu kalau untuk balita itu kurang lebih 8 cc per kilogram berat badan per hari. Ya kan, jadi tinggal dikalikan. Kilogram berat badan tuh berapa? Misalnya cuma 5 kilo, ya dikali ini, berarti 40 cc. 40 cc per hari. Nah, berarti kalau dia itu di infus, berapa jadinya? Nah, seperti itu. Tinggal dikonversi saja. Nah, makanya nanti Ibu kasih soal supaya kalian bisa menghitung berapa kebutuhan cairan. Ya, tadi rumusnya tadi itu. Nanti Ibu kasih soal, terus berapakah kebutuhan cairan pasien. Jadi tetes per menitnya berapa? Kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan?
Ini memang enaknya kuliahnya offline, tapi karena ibu berhalangan ya. Ibu rasa cukup ya, udah jam 5. Ini udah nggak terasa loh, hampir hampir 2 jam kita kuliah. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Bu izin bertanya Bu, untuk tugas yang studi kasus tadi itu dikumpul kapan ya Bu? Apakah dikerjakan individu atau kelompok juga Bu? Gimana? Pribadi aja. Ini kan untuk individu ya. Kemarin juga individu kan? Ibu nggak minta presentasi lah, nggak keburu lagi kayaknya. Kalau yang apa, kemarin kan Ibu sudah sempat jelaskan. Jadi nanti buat tugas mandiri saja. Semakin cepat, semakin lebih baik. Jadi nanti kita upload ya. Jadi siapa yang cepat ngupload di G Drive itu nilai poinnya tentu lebih tinggi. Nah, kemungkinan ini hari Selasa ya, Selasa, Rabu, Kamis. Ibu susun dulu ya soal-soalnya itu. Tadi kan ada apa namanya untuk menghitung kebutuhan cairan. Terus ada beberapa soal. Nah, jadi nanti kalian tinggal menuliskannya itu di HVS atau mungkin di A4 boleh. Berarti kalian scan. Nah, hati-hati. Jangan sampai ibu menemukan kalian nge-scan punyanya teman. Itu untuk ibu memvalidasi dulu siapa yang duluan. Tugasnya tetap kalian kumpul. Jadi yang hardnya tetap kalian kumpulkan minggu depan, tapi yang scanannya minggu ini gitu. Karena kan kita kalau nggak salah Kamis libur ya, Kamis libur, Jumat kan libur. Makanya ibu minta minggu depan aja dikumpulkan hardnya, tapi softnya sudah dikumpulkan minggu ini gitu ya. Paling lambat ya minggu lah, karena kan Sabtu kalau nggak salah presentasi kan. Mm. Oke, itu aja cukup. Ada pertanyaan lagi nggak? Ibu pesan ya, jangan coba-coba memasukkan soal studi kasus ke ChatGPT, error. Nanti kalian keliru. ChatGPT itu tidak sepintar yang kalian pikirkan, meskipun kalian latih. Karena kalau bicara klinis kan nggak direkomendasikan ke situ ya. Ibu khawatir, karena pasti akan ada salah satu mungkin ya, bukan ibu kenapa, karena ini mahasiswa kan ibu hafal sekali. Mencoba kan, mencoba gitu ya. Tolong buatkan SOAP-nya. Hati-hati ya. Kelihatan sama ibu soalnya. Jadi lebih baik kalian ini aja asumsi yang biasa kalian ini aja pakailah ini kan karena pernah kemarin kan studi kasus apoteker itu di rumah sakit ibu langsung komplain mereka menggunakan guideline yang sudah dikonversi ke ChatGPT ibu nggak setuju kata ibu karena itu nggak divalidasi sama tim dokter kan jadi misalnya guideline dari Kemenkes atau mungkin dari apa namanya dari luar terus disatukan jadi gambar bagus-bagus tapi kan kalau pada praktisi mungkin nggak paham ya tapi kalau ibu paham itu ChatGPT ya kata ibu jadi kalau hanya untuk kalian belajar boleh tapi tidak untuk ditayangkan karena kalau untuk ditayangkan butuh validasi sama dokter bener nggak alur patofisiologi patogenesis seperti itu khawatir nanti nggak nyambung gitu itu ya jadi itu yang ibu takutkan jadi anak-anak apoteker yang kemarin itu langsung ibu tegur nggak boleh kata ibu rata-rata pakai itu semua. Apalagi kalau pakai ChatGPT-nya yang free. Ah, sudahlah. Nggak bisa lagi ibu ini kan. Boleh-boleh. AI itu pendamping kita sekadar memantik gitu ya kan. Nah, untuk mencari, oh ini apa referensinya, tinggal kalian download dari situ. Boleh aja. Tapi nggak, bukan artinya kalian harus menggabungkan guideline. Guideline pakailah guideline aslinya. Ya kan. Nanti dari situ baru kita pahami. Terus bagaimana terjadi kompleksitas penyakit. Nah, baru di situ. Nggak bisa dia digabung. Error dia. Kecuali kalau sudah divalidasi, sudah kalian buat, terus sudah tervalidasi oleh dokter, oh iya benar kurang lebih seperti ini. Baru, tapi kalau nggak divalidasi, ibu nggak berani bilang itu. Jadi nanti kita seolah-olah pinter sendiri kan. Pinter sendiri tapi error gitu. Tahu kan maksudnya? Salah gitu loh. Kita berupaya membuat presentasinya bagus dengan gambar-gambar yang menarik, tapi ternyata keliru gitu loh. Ada yang misdiagnosa gitu kan. Nah, mungkin seperti itu ya. Lebih Ibu rasa cukup udah jam 5 kurang ya. Sekian dulu. Jadi nanti kita ketemunya di UAS ya.
UAS, nanti ujiannya di CBT. Kita nanti studi kasus soalnya untuk yang ini, Ibu ini kan, tapi yang untuk yang soft, kalian bisa unggah ataupun upload di link G Drive. Hardnya kalian kumpulkan esok harinya. Karena minggu ini kan Kamis libur. Seperti itu. Jumat cuti bersama kan. Seperti itu. Dah, ada pertanyaan nggak? Silakan. Kalau nggak ada, berarti cukup ya. Mungkin sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan itu bisa bermanfaat ya. Nanti bisa diulang-ulang di rumah ya seperti tadi beberapa contoh-contoh soal supaya pada saat nanti kalian kan magang tuh. Sebulan kan kalian magang nanti ya di penghujung bulan berapa itu? Juli, Juli atau Agustus itu ya. Jadi misalnya nanti ketemu di apotik atau mungkin di rumah sakit ya. Kalau di PBF mungkin nggak ketemu ya. Nah, udah bisa siap lah ya menghadapi pertempuran magangnya. Mungkin itu aja. Sekian dulu yang bisa Ibu sampaikan. Ada pertanyaan? Cukup? Oke, baik. Ibu tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Terima kasih, Ibu. Sama, Ibu izin live ya. Assalamualaikum.